Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Buyut Demang Official. Dalam rangka malam ini kami akan menceritakan atau merundingkan untuk selanjutnya Buyut Demang itu yang sudah dilaksanakan uji nyali, ekspor, penarikan. Tapi untuk selanjutnya kami punya rencana akan menyusuri rawan-rawan kecelakaan, apa disebabkan bisanya kecelakaan itu pasti ada sebabnya. Kalau sepertinya itu bisa dibilangin takdir, kenapa takdir itu bisa ditentukan di tempat yang tertentu yang sering banyak kecelakaan. Tapi kami bukan untuk apa meniru channel-channel yang lain, tapi ada perbedaan. Kalau kami ini dari Buyut Demang yang akan ditarik atau dimasukkan ke seseorang atau pinjam raga, jadi bukan yang mengganggunya, tapi kami akan menarik lokasi atau buyut dayeuh atau yang memegang daerah. Dikarenakan kenapa ada meregang daerah, karena Allah itu maha kuasa. Kalau Allah maha kuasa, otomatis Allah udah menguasakan. Yang jelasnya tertulis dari kitab atau begitu kayak para malaikat. Ada yang ditugaskan untuk menyabut nyawa, ada yang ditugaskan untuk menyatat amal baik dan buruk, ada yang ditugaskan untuk menjaga pintu neraka dan pintu surga, ada juga wahyu. Ada yang ditugaskan untuk memberi wahyu, banyak yang ditugaskan yang jelas. Tapi walaupun udah dijelaskan gitu, tetap kalau orang yang udah mati, tetap itu akan diceritakan. Orang mati itu kembali kepada Allah. Kalau bahasa kuningannya tuh udah dipunut oleh Rahayu di Cana Kuno Kawasa. Kenapa bisa dibilang gitu? Dikarenakan Allah yang maha kuasa. Enggak ada cerita dijelaskan, bahkan para malaikat itu ada yang dituliskan oleh Allah itu untuk menyabut nyawa. Kenapa malaikat yang menyabut nyawa itu kalau nggak salah malaikat Ijroil ya? Apakah ada yang membawarkan atau memberitahukan ke warga bahkan orang itu udah meninggal dikarenakan udah dicabut oleh malaikat Ijroil? Seperti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang tersebut karomatullah anu dikarenakan udah dicabut oleh malaikat Ijroil. Jadi tetap aja diambil oleh yang maha kuasa. Nah, jadi yang namanya dikuasakan, ada yang menguasa laut, ada yang menguasa gunung, ada yang menguasa daerah. Nah, dikarenakan ada buyut dayeuh kayak buyut sekarang Jalaksana, buyut dayeuh Jalaksana siapa yang megang. Kalau sepertinya yang tertina Karamat Muya siapa. Dikarenakan dulu-dulunya itu dikarenakan ada desa itu ada yang membikinnya, sesepuhnya yang memegangnya. Nah, kayak sepertinya terminal-terminal ada yang udah dikuasakan. Oh, yang sepertinya terminal Cirendang dipegang oleh si A, Cirebon dipegang oleh si itu. Nah, secara lahiriah gitu. Nah, jadi kami juga akan meneliti dan akan mengoreksi kenapa banyak kecelakaan di tempat itu. Jadi kami akan menyusuri apa sebabnya, ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan rawan kecelakaan itu bisa berhenti. Ya. Kalau udah tahu sebabnya dan itu, itu mah udah takdir. Banyak orang yang bilang gitu. Ya, tapi kan jadi dalam artian ya, tiap celaka di sana ya. Kalau takdir, kenapa di tempat itu? Kayak di Jalaksana dekat sepertinya Indah Glosir yang dekat jembatan. Kenapa disering di sana? Enggak ke sebelah sana dekat alun-alun atau alun-alun Jalaksana, kayak seperti Negara Tengah. Kenapa enggak di Mukalampit atau Ciniru? Kenapa di Negara Tengah aja keseringannya? Nah, padahal mah gitu ya? Kalau dilihat dari rawan kecelakaan,
karena itu kan bukan belokan yang lurus. Kalau sepertinya muka lampit atau gitu ya itu kan gelap, banyak pohon besar atau gitu. Kenapa enggak di sana? Tapi yang daerah tengah ya di sini lapangan bola, di sini banyak perkampungan, tapi rawan kecelakaan sering di sana. Berarti menelusuri itu asbabnya dari mana gitu Ya, ya? jadi nanti sepertinya gitu kenapa di daerah tengah banyak kecelakaan? Bukan yang mengganggu, yang sering mengganggu mencelakakan, tapi saya akan minjam riaga kepada teman saya, nanti dimasukkan, nanti akan ditanya. Jadi yang ditanya itu yang memegang buyut dayuh daerah tengah itu siapa. Jadi nggak mungkin kalau yang sepertinya leluhur daerah tengah bisa membohongi kita. Gitu. Tapi kalau yang sepertinya makhluk yang di sana bisa aja mengaku siapalah gitu. Nah, jadi kami ada perbedaan dengan orang lain. Kalau orang lain yang mengganggunya yang dimasukkan. Jadi kebanyakan membohongi kami. Karena dia juga tidak tahu apa sepertinya takut untuk diganggu atau sepertinya diperangi dengan kita gitu. Tapi kalau yang dimasukkan tapinya tokohnya yang megang itu gak mungkin gitu, sepertinya leluhur desa bisa membohongi. Nah, karena dia juga memegang gitu. Nah, dikarenakan kita itu kebanyakan, kenapa kita yang di umum bisa diceritakan cuma habluminallah dengan habluminanas? Kenapa habluminasadnya nggak dicari? Apa habluminasad itu? Dikarenakan yang habluminanas kita baik kepada manusia, habluminallah kita baik kepada Allah, habluminasad itu yang udah tidak bisa kelihatan oleh kasat kita, mata kasat kita, yaitu kita seperti kita hadorot, itu habluminasad. Kita bikin kebaikan kepada yang udah tidak ada, ngirim doa itu. Jadi kita itu yang habluminasad dengan itu. Berarti tilu-tilu ya. Iya, tilu. Jadi kan kebanyakan dari umumnya cuma habluminana dengan habluminallah dengan habluminanas. Nah, kenapa kita harus melaksanakan habluminasad? Karena kita juga banyak goib di badan kita. Contohnya goib di badan kita. Rasa kelihatan enggak? Enggak. Nah, kenapa ada rasa manis pahit? Nah, itu kan goib enggak kelihatan. Pendengaran, saya lagi ngobrol gini kedengar oleh telinga. Nah, suara saya itu warnanya gimana, sebesar apa, tapi kan kedengaran. Nah, otomatis itu goib. Kita juga bisa begitu, goib itu bisa membantu pada kita kalau udah begitu dekat. Walaupun kita belum melihat orang itu, tapi kita udah bisa menebak. Wah, si Edi nih suaranya sepertinya. Oh, Wasoma. Padahal belum masuk Wasoma tuh, karena kita udah mengenal suaranya gitu. Dan kalau kita kendaraan, wah ini pasti motor dia, motor si A, motor si B, karena kita udah mengenal. Nah, kita juga kalau udah mengenal dengan goib-goib, mengenal kepada keluhur-keluhur, kita juga nanti bisa dekat dengan leluhur. Kita bisa dekat dengan leluhur kita, gitu. Nah, nantinya, nah, jadi matak diwajibkan oleh agama Islam itu kita sok sering doakan. Hadiah, kirim doa kepada Allah gitu. Kenapa harus mengirimkan doa? Ada sekaul ya, kalau udah mati harus nggak dikirimkan karena udah putus hubungan. Nah, tidak bisa putus hubungan yang masalah batin, anak dengan bapak atau anak dengan ibu ya, serta adik dengan kakak tidak bisa dilupakan. Otomatis kita masih ada hubungan. Jadi yang putus hubungan, yang pacar salah bisa dibilang putus hubungan. Jadi bisa ya putus hubungan itu jasad dengan jasadnya yang biasa kita ngobrol begini, jadi enggak. Yang biasanya kita rekan bisnis, jadi enggak ada bisnisnya gitu. Tapi masalah hubungan itu tetap ada, gitu, tetap ada. Karena ada ingatan. Ya, faktor ingatan. Nah, pada ingatan. Karena apa ada ingatan kita? Ya kita itu kan di badan kita kalau bahasa kata Cirebon, duru papat kalima pancer. Kalau ya duru papat kalima pancer itu apa? Yaitu akma, sukma, rohani, jasmani, raga. Nah, yang meninggal raga ditinggalkan nyawa, yaitu nyamakan roh. Nah, kalau sepertinya jasmani, kesehatan, yang udah mati mah tidak ada sakit, tidak ada apa.
Tah, rohani dia amal-amalannya udah ditutup, udah nggak diterima lagi. Nah, jadi ya roh dipegang, dijaga oleh para malaikat. Kenapa suka ada yang masuk? Yang masuk ya itu ingatannya itu, yaitu dibilang akma. Nah, jadi kalau sepertinya kita lagi tidur, kenapa nggak dibilang pingsan? Dibilangnya tidur. Padahal mah yang pingsan dengan yang tidur itu sama. Tidak sadar, tidak tahu ada apa-apa. Lagi orang yang lagi tidur, tidak ada ingatan. Itu. Tapi kita itu mimpi, katanya mimpi malam ketemu dengan itu atau mimpi bagaimana. Nah, jadi si akma kita, ingatan kita keluar dari badan kita karena kita lagi tidur itu nggak sadar lagi ngorok atau lagi apa ngangah gitu ya, sepertinya gitu. Ya, sepertinya orang tidur. Sekarang coba orang tidur kasih rokok atau kasih kopi, kira-kiranya dia langsung dicicipi atau gitu kan enggak, karena dia lagi tidur, lagi hilang ingatannya gitu. Tapi kenapa enggak dibilang pisan? Kalau sepertinya itu roh yang keluar, otomatis tidak ada napas. Nah, jadi yang dihilang keingatan. Kenapa ada mimpi? Dikarenakan ada mimpi itu ingatan kita yang akma itu keluar dari badan kita, ketemu dengan leluhur kita, mimpi ketemu dengan yang udah nggak ada. Nah, itu dibilangnya mimpi, alam mimpi. Nah, bisa di alam mimpi itu gitu. Jadi yang udah tidak kelihatan dan akma juga tidak kelihatan, ketemu yang halus dengan halus ketemu di alam mimpi. Jadi dibilangnya mimpi. Nah, si akma itu ingatan. Kita juga sepertinya lagi sembahyang, lisan membacakan kalimat-kalimat Allah, anggota mengangkat 2 tangan. Kenapa ingatan kita ingat ke pasar? Padahal jasad kita kan lagi sembahyang. Tapi ingatan kita ingat ke sawah, ingat ke utang. Ya, sepertinya ingat sepertinya belum punya uang untuk anak-anak atau belum beras. Tak kenapa? Padahal kan jasad kita lagi sembahyang, tapi ingatan kita bisa melayang. Dan sepertinya kita lagi ngobrol nih malam ini, saling kita lagi ngobrol. Ingatan mah ada yang udah ingat kepada keluarga ke rumah. Apakah ada yang ingatan kalau kita punya janji, ingat kalau ada janji? Padahal man kita lagi ngobrol, tapi si ingatan itu melayang kemana-mana. Ingat kita tadi udah mancing, ingat di balong dalam, ke pasar, besok ke pasar. Nah, ingatan mah walaupun jasad kita duduk di sini, nah kenapa bisanya orang kemasukan? Nah, bisanya orang kemasukan, jarang orang lagi ngobrol, lagi sepertinya apa gitu. Kalau sepertinya lagi praktek lah, atau sepertinya bukan kan? Kebanyakan yang kemasukan itu yang lagi melamun. Karena ingatannya keluar, kita manteng keluar, ya ada sela-sela tadi yang dulu papat kalimat pancarnya itu, yang satunya lagi keluar. Jadi otomatis tempat itu didudukin oleh makhluk yang lain, yang gitu bisa kemasukan. Ada katanya, jangan melamun nanti kemasukan. Jangan melamun kalau bisa mah. Kenapa dari oleh agama Islam? Jangan melupakan kalimat-kalimat Allah, yaitu untuk mengisi supaya kita jangan kemasukan roh-roh jahat. Nanti kalau bisa kita sepertinya dikirullah. Kalau bisa mah walaupun kita gitu sedikit-sedikitnya kita membacakan kalimat-kalimat Allah. Dalam hati juga bisa ya. Gitu. Dalam hati. Ya kalau dalam hati. Jadi kalau diceritakan, apalagi kalau gitu mah kan kita takutnya masuk ke riya. Seolah-olah kita sok muslim atau sok ulama, seumpamanya kita mendirikan seperti gitu ya. Karena Allah mah tengah caprak kurang wiridan cenah siawan tengah harga. Ingat caprak serangan. Jadi kalau Allah walaupun sepertinya tidak dikatakan juga, udah kita punya tekad. Nah, Allah itu udah tahu. Karena ada keterangannya. Kalau kita udah niat kebaikan, bahkan Allah akan mencatat. Dan itulah Allah sepertinya bisa dibilang Rahman Rahim. Tapi kalau kita punya niat kejelekan,
sebelum dilaksanakan belum dicatat. Coba kalau kita, Allah tidak sifat Rahman Rahim, semuanya dicatat. Manusia itu punya sifatnya jelek. Lihat orang atau lihat uang, wah kalau diambil sama saya gimana? Kamu langsung dicatat, banyak catatan kejelekan tuh. Baru niat gitu. Baru niat tuh. Jadi Allah tuh sifatnya Rahman Rahim tuh, kalau kebaikan belum dilaksanakan juga punya baru niat udah dicatat. Tapi kalau keburukan sebelum dilaksanakan itu belum dicatat. Belum ya. Kalau berarti udah masih untung ya. Nah, untung. Karena kita tuh sifat manusia, walaupun udah punya istri, ada istri yang lain sepertinya lebih bahenol dari istri kita. Waduh, itu kalau sepertinya dia senang pada saya mau. Ya, nah, sifat manusia. Coba lah kalau Allah tiba sifat Rahman Rahim, catat. Wah, ini nggak bener nih. Udah punya istri mesti melihat perempuan yang lain. Nah, gitu. Dikenapakan oleh agama. Kalau kita melihat perempuan jangan terlalu sering lama melihat gitu. Kalau bisa mah udah sekali itu udah jangan dilihat lagi. Jadi tambah gitu. ya. Dikarenakan cukup sekali dikarenakan apa? Dikarenakan karena itu tuh jinah mata. Nah, tapi kalau kita melihat memuji dengan ciptaan Allah tidak bisa dibilangin jinah mata. Sepertinya begitu sempurnanya ciptaan Allah. Begitu cantiknya, begitu moleknya, kok Allah bisa menciptakan gitu. Coba kalau sepertinya Wasoma sekarang bikin dari tanah liat, apakah bisa ada daya tarik? Walaupun sepertinya pantotnya dibesarkan, baju darinya dibesarkan gitu ya, Warna hitam. hidungnya dia agak mancung gitu, dan nggak bakal ada daya tarik. Tapi ciptaan Allah yang lebih sempurna, dilihatin cuma lihat betis juga. Nah, jadi sepertinya kalau kita memuji ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita yang dibikin jinah mata itu kita menghayal, bahkan perempuan itu, aduh kalau tidur dengan saya, kalau sepertinya diginiin itu kan jinah. Dikarenakan kita memancing syahwat kita. Nah itu dibilangin jinah. Jinah mata. Nah, jinah mata. Karena kita menghayal sambil melihat itu, menghayal yang enggak gitu. Tapi kalau kita melihat perempuan itu dan kita memuji ciptaannya Allah gitu. Nah, itu dengan rasa gitu. Jadi kita tuh jangan sampai, kenapa bisa diterangkan gitu? Jadi kita tuh jangan banyak sudon. Jadi kepada orang itu jangan gitu, nggak tahu ini tujuannya sebetulnya gini, pada ama gini gitu. Karena kita kalau melihat sebelah mata manusia itu banyak salahnya kelihatan. Contohnya kalau orang lagi benci ke seseorang, walaupun dia lagi sembahyang, karena dia udah benci kepada dia, kayak bener aja sembahyang orang begitulah, tanggapnya juga gimana? Karena kita udah ditanak oleh kebencian. Tapi kalau kita dihilangkan yang namanya suudon, yang namanya benci, jadi mantap dianjurkan oleh agama di sana dibilangin kalau bisa bersangka baik, walaupun itu mau jahat begitu kita bersangka baik aja. Jadi kalau kita mengasih kebaikan, otomatis hasilnya juga kebaikan. Kalau kita mengasih keburukan, hasilnya juga kita keburukan. Kalau sepertinya dibilangin oleh kata Sunda atau dari bahasa kata Jalaksana, kumaha pepelakan, mun urang melak meureun bonteng metik bonteng, mun urang melak cabe meureun metik cabe gitu. Ngan aya eta ge cek nu salah, aya urang gini-gini cenah melak kawung geuning jadi caruluk. Kayaknya nah eta dalil tah gitu kata gitu nama. Jadi kan ulah serius teh yang masih teh gitu. Kawung jadi Nah, cenah model muncul cenah gitu mah gitu. Nah, jadi menjelaskan jadi melak Aceh jadi rambutan. Nah, udah jadi Aceh jadi rambutan, jadi walahar apanya. Melak Aceh itu. Nah, jadi ajaran-ajaran Islam itu atau ajaran-ajaran agama Islam itu tidak ada yang salah. Tapi yang namanya jadi salah itu yang salah menterjemahkannya, yang salah dengan penangkapannya itu bisa jadi salah. Contohnya kita kalau sembahyang berjumatan datang dahulu duduk di barisan depan itu ganjarannya mendapatkan onta. Kalau sepertinya belakangan kita datangnya telur juga belum pasti.
atau enggak dapat atau enggak. Nah, itu jangan sampai kita salah menangkap. Wah, Masalah kalau ganjaran. sepertinya kita kalau dapatkan onta, kalau kita sembahyang udah dari tahun sekian kita ada 100 hari onta, 100 kali Jumatan onta saya udah punya 100. Nah, nanti kita kalau pulang ke sana tuh onta saya tuh ada 100. Nah, jadi kita itu nanti kita. Jadi yang dibilang onta itu jangan melihat ganjaran itu. Kenapa bisa nih? Agama itu nggak salah. Tapi kita jadi supaya halus ngerti. Jadi kenapa bisa dibilangin yang pertama pergi duduk barisan gitu? Karena ya pasti dikarenakan banyak mendapat onta tuh kita yang datang pertama mah bisa hadorot, bisa melaksanakan sholat sunnah, bisa dikir. Nah, otomatis kan hasil hadorot berapa, hasil sholat sunnah berapa, hasil dikir berapa, otomatis sebesar onta. Kalau yang belakangan datang gitu mau sholat sunnah udah khutbah, yang enggak tuh sunnah enggak dapat, dikir nggak dapat, karena kan nggak ada kita itu yang diceritakan. Jadi kita jangan sampai mengejar ganjaran. Memang cina ganjaran dapat gitu. Nah, sepertinya contohnya saya tuh akan menghimbau ya mudah-mudahan walaupun dilihat kalau nggak cocok dengan saya datang ke saya nggak apa-apa. Contohnya kenapa wahai agama dianjurkan kita berjamaah? Nah, dikarenakan harus kita berjamaah tuh supaya bersatu. Sepertinya ayat 12 ada tajuk berjamaah ke sana, otomatis ketemu semua di sana setiap maghrib seumpamanya, nah, tiap subuh. Nah, kemudian ketemu itu kita lagi ngobrol, nanti ada cerita-cerita, ada kasihan wawasan-wawasan. Jadi untuk mengembangkan teh nggak susah untuk mengumpulkan. Kurang puas dari agama itu. Kalau sepertinya cuma berjamaah itu setiap maghrib atau isya diadakan Jumatan. Nah, seminggu sekali, satu desa di masjid desa aja laksana. Jadi yang tadinya tidak ketemu ini masyarakat laksana ini tuh. Kan kita melaksanakan Jumatan kan jadi tahu oh ini RT berapa, ini RT berapa ini itu. Walaupun kita tidak tahu namanya, kita sering tetap muka ketemu, otomatis ya. Kita bisa ketemu. Dan kita bisa disebutkan gotong royong, persatuannya, tak agama itu bisa digitukan. Jadi kita kalau berjamaah mendapatkan gitu ya udah tuh kalau berjamaah tinggal kita ada aja di rumah. Dan kita juga berjamaah dengan anak, dengan istri. Nah, kenapa harus berjamaah di langgar? Dikarenakan bukan untuk menyatukan keluarga, menyatukan daerah. Kerukunan tetangga. Nah, dibilangin yaitu mendapatkan 27 ganjaran. Kenapa 27 ganjaran bisa mendapatkan? Yang tadinya tidak capat tangan, kita saling mencapat tangan. Di tangan itu jangan sampai cuma jadi adat, cuma kita ketemu jabatan tangan. Bilangin dalam hati kita minta maaf. Maafkanlah dosa-dosa saya, maafkan dosa-dosa saya. Kemudian kan jangan cuma itu mah adat istiadat, cuma salam aja, nggak tahu artinya apa itu salam tuh. Nah, jadi kita harus menyimak itu. Jadi bisanya dari 20 ganjaran itu, satu kita bisa berjabatan tangan, saling memaafkan. Kedua kita bisa ngobrol aja itu persatuannya. Kalau ada biasanya seperti ini, kenapa dia tidak berjamaah, kemana ya? Otomatis ditanyakan. Jadi kalau sakit juga nantinya tahu. Oh dia tidak berjamaah, coba dilihat. Ya berjamaah. Itu tujuannya. Jadi kalau kita sepertinya di sini bikin, di sini bikin, mana persatuannya? Jadi seharusnya kalau bisa satu RT satu langgar, pertengahan, gitu. Itu ada persatuan. Dikarenakan tujuan agama Islam itu sebetulnya, gitu. Jadi jangan sampai kita dikarenakan kita kenapa kita? Kalau kita ingin menunggal dengan Maha Tunggal, tunggalkan dulu diri kita. Kenapa? Gimana cara menunggalkan diri kita? Ucapan, akhlak kita, langkah kita sama dengan ucapan kita. Nah, contohnya kalau sembahyang, bilangan di sana, lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala kan tidak ada lillahi karena ganjaran, karena lillahi ta'ala, karena kita itu melaksanakan perintahnya. Ya udah aja, jangan dipikirkan upahnya. Kita mah kerja aja dulu.
Ya kalau kita mikirkan upahnya, kerjanya juga baik enggak. Kebanyakan kita kan sembahyang itu kenapa? Yang harusnya khusyuk. Kalau dibilangin khusyuk kita lupakan semuanya lagi-lagi sembahyang, yang nggak bakal ada yang bisa. Yang khusyuk itu begitu mendengar adzan langsung masuk ke itu. Atau sebaiknya kalau sebelumnya kita udah waktu duhur nih, kita udah wudu, udah duduk di tajuk. Kan sama itu, wah dia tuh khusyuk banget ibadahnya. Dia mah begitu mendengar suara adzan langsung ke tajuk. Tuh yang dibilang khusyuk. Kalau bilangin khusyuk Allahu Akbar jangan dilupakan yang itu, kita menghadap kepada Allah. Tidak ada yang bisa manusia. Iya. Pasti melayang-layang pikiran. Kenapa di waktu ihram yang untuk mengangkatkan sebegitu lama? Kekhusyuan manusia cuma di sana. Allahu Akbar. Nah, sepertinya saya akan melaksanakan sholat fardu 3 rakaat atau seperti sholat fardu maghrib kalau Allah Taala. Gap udah di sini. Inna sholati wa nusuki. Dia itu udah main gap kepada tangan kita. Wah, jam tangan ini di mana nih kerasa? Tadi tinggalin di bak. Waduh, dompet. Mau selesaikan kita berhenti dulu, nggak enak. Manusia itu mantap. Kenapa di waktu ihram diperlambat? Karena kehusuan manusia waktu dinangkat itu. Iya, kalau gitu mah nggak ingat apa-apa. Dikarenakan kita mengangkatkan 2 tangan, lisan mengatakan Allahu Akbar. Kalbu kita menceritakan niat, bahkan kita akan melaksanakan sholat fardu maghrib. Nah, sepertinya 3 rakaat lillahi ta'ala. Baru ini kita nyampe. itu Nanti jadi kalau sepertinya kita udah tahu sekarang gitu kan, jadi otomatis di waktu ihram coba dimasukkan. Jadi Allahu Akbar. Baru kami yang gitu ya. Nah, itu tuh kehusuannya nggak ada. Gitu. Nah, kehusuan manusia. Jadi yang dibilang khusyuk tuh 1 waktu di waktu ihram yang sholat, 2 yang dibilang khusyuk tuh sebelum begitu sebelum ada waktunya kita udah wudu, begitu mendengar suara adzan kita langsung pergi Tepat waktu. tepat waktu gitu. Nah yang dibilang gitu dari si Ama itu memang khusus sih. Situ mah kalau udah mendengar suara adzan pasti pergi gitu. Tah yang manusia yang dibilang khusus itu cuma itu. Dikarenakan apalagi manusia zaman Rasulullah udah dibilangin siapa yang sembahyangnya khusyuk akan dihadiah sejadah dengan tebalnya bulunya itu 25 cm. Begitu dia melaksanakan gimana? Waduh Tuhan, saya ingat ke hadiah aja. Nggak bisa khusyuk, ingat ke sejadah yang akan dikasihkan kepada kami. Itu zaman Rasul, apalagi manusia. Nah, jadi manusia bisa yang bilang di khusyuk, bisa bilang khusyuk itu tepat waktu. Itu khusyuk sholatnya. Dia memang karena sholat nama taat tuh. Begitu mendengar pasti pergi. khusyuk itu. Bukan kayak kita mau nanti aja masih ada waktu. Masih ada ini juga masih waktu. Gitu. Nah itu kan melalaikan. Gitu, kan gitu. Tapi kalau yang khusyuk mah begitu mendengar langsung pergi. Begitu mendengar langsung wudu. Atau sepertinya waktunya udah hampir mendekati, kita udah persiapan, begitu belum adzan juga kita udah ada di tajuk. Nah, yang dibilang khusyuk tuh. Jadi penangkapan agama itu, jadi keterangan agama itu jangan langsung kep gitu. Dan kita jangan seudon, banyak seudon. Orang itu kok munajatnya dia tuh di batu minta apa ya, musyrik gitu. Nggak tahu dia itu lagi memuji ini ciptaan Allah, batu yang sebecok itu kok bisa keras begini, lagi memuji gitu kan nggak tahu. Ya gitu. Sepertinya kita memohon di pohon, oh ini pohon kok sepertinya ini pohon sebesar gini, dahannya di sana ya. Sepertinya itu kadukan besar ya, semuanya kok enggak patah, enggak betul kayak pohon pisang itu lembek, pisangnya itu panjang. Itu kalau dipegang sama kita kira-kiranya kuat berapa jam tuh megang ya tuluyan pisang itu. Tapi kenapa pohon pisang bertahan enggak patah, enggak apa,
Nah, jadi kita lagi memuji. Jadi kita itu kalau ada orang yang lagi memuji dekat pohon, ada orang lagi gitu, jangan langsung seudon. Nggak tahu dia itu lagi tapakur, menapakuri alam, ciptaan Allah. Kalau kita yang namanya musyrik itu, Mbah yang ada di batu ini, saya pingin begini-begini, nah, itu musyrik. Kita udah memohon kepada batu. Batu itu ciptaan siapa? Allah. Ya udah aja kepada yang nyiptanya, jangan kepada ciptaan. Jadi sepertinya kita banyak yang kelilit utang, lihat apa, minta sepertinya kepada yang lain-lain, pada jin seumpamanya yang ada di batu ini. Jin yang ada batu ini, saya ini punya utang, ya mudah-mudahan saya dikasih uang dari sini. Dikasihnya jin kan. Nah, kalau kita tahu jin itu lagi pusing atau enggak, dan ini itu lagi punya uang atau enggak, dan ini itu tuh rajanya atau enggak, kan kita belum tahu. Yang namanya ada raja jin atau ratu jin, sepertinya pasti ada rakyatnya. Ya kalau ada rakyatnya ya sama. Kayak sepertinya jurik jarian, kalau bahasa kitanya tuh jurik jarian, bahasa Sundanya itu atau bahasa Kuningan. Jurik jarian itu yang berkelayangan di mana tidak ada tempat. Di manusianya juga ada yang orang-orang yang suka di jalan dia kayak sepertinya apa orang-orang yang biasa budak-budak yang nakal, enggak perempuan ke laki-laki, mana pakaian udah di gaya bukan muslimat sepertinya semua gitu. Kan itu tentu ada di mana-mana, nggak ada tempatnya dan tujuannya apa dan nantinya masa depannya gimana. Hasilnya apa? Hasilnya nanti gimana? Nah itu yang namanya gitu. Di manusia juga sama itu. Nah jadi si tujuan itu yang tadi terangin. Kenapa saya menerangkan begini? Ya mudah-mudahan nanti kita menjauhi seudon. Jangan melihat orang sebelah mata. Pada orang begitu sukanya begini-begini, ya belum tentu kita juga kalau dengan keadaan kita lagi begitu, maka kita juga akan begitu. Jadi kita bersangka baik aja. Gitu. Kalau bersangka baik itu semuanya juga nanti kalau kita bikin kebaikan nyangka kepada orang baik pasti hasilnya juga baik. Kalau kita menyangka kepada orang jelek atau kita itu pasti kebaikan. Contohnya sepertinya Pak Apo datang ke sini. Kalau saya menyangka wah Pak Apo datang ke sini nih mau ngetes saya nih ke sini. Begitu datang, sok Pak Apo kalau mau ngetes saya mau dari apa yang ngetes? Tuh, Wapo yang tadinya mau kebaikan gue, Wapo juga kata sini, ya sok kalau udah berekam tuh kan jadi ribut. Ya, tapi kalau kita begitu datang, wah Wapo, alhamdulillah Wapo bisa silaturahmi pada saya, sok dulu. Walaupun sepertinya punya gimana juga, tapi kalau sepertinya, tak kan baru Wapo ini ada rokoknya, saya juga bikin kopi, gitu kan enak. Karena kita bikin kebaikan. Nah, gitu. Buah kopi, buah kedong. Ngaropi dulu dong. Informasi itu mah itu iklan we. Buah kopi, buah hiris ya. Ngaropi tambah tariris. Jadi terlalu jangan lucu tuling teman-teman. Iya dong. Jangan lupa kami ini cuma ngobrol-ngobrol kosong ya barangkali banyak kesalahan gitu. Dan kami juga coba ceritakan tali hikmahnya dan kami juga tidak keluar dari ajaran Islam, tidak keluar dari apa yang ditentukan oleh agama Islam gitu. Ya kami akan sedikit-sedikit ngasih apa wawasan atau saling tukar atau saling siap bareng-bareng lah kita memajukan keimanan kita. Dan teman-teman jangan lupa like dan subscribe untuk Bertemang Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.